Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat dan salam senantiasa tercurah tanpa terlupa kepada junjungan kita manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya hingga hari kiamat. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada akhirnya kita kembali berjumpa dalam program kisah sufi yang penuh dengan inspirasi. Insya Allah kita akan membahas beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti biasa, saya Ujai ditemani kawan-kawan dari Patroli. Nah, pemirsa sekalian, langsung saja tanpa basa-basi kita akan tanya mereka apa sebetulnya tema kita pada kesempatan kali ini. Kita tanya, silahkan. Dur, woi, dulunya maling. Sekarang tukang guling. Tapi masih doyan makan ikan. Jangan pada ngomongin ikan aja, masih bulan puasa nih. Temanya Saling memaafkan. Nah, pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana yang penuh dengan rahmat Allah. Amin. Turunnya hujan dalam keindahan alam. Betul. Subhanallah. Puasa Dan begitulah sebetulnya dan seharusnya hati orang-orang yang beriman. Betul. Seindah alam dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa saling memaafkan. Sulit memang ketika kita mencoba menjadi orang yang memaafkan. Lebih mudah kita ini meminta maaf. Tapi ketika kita memaafkan orang lain, ini dibutuhkan satu hal yang sangat luar biasa. Kebijaksanaan, kelapang dadaan, sehingga orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita mampu untuk kita maafkan. Justru itulah sehebat-hebatnya manusia. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu untuk dapat memaafkan saudara-saudaranya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan maksudnya ya apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang memaafkan, ada satu kisah para pemirsa sekalian ya. Kisah ini tentang dua orang sahabat. Tentang dua orang sahabat yang udah kayak apa ya? Soulmate lah ya. Soulmate banget lah ya. Pokoknya pertemanan kita sampai mati gitu. Biasanya kan kayak begitu ya. Pertemanan dari susah gitu ya. Giliran senang. Ditinggal. Itu kayaknya tipe ente. Ya. Tapi kalau sahabat sejati itu adalah sahabat yang senantiasa saling beriring, ya kan, saling bareng-bareng kemana, senang, susah juga bersama-sama. Tapi bukan berarti yang namanya persahabatan itu terus kemudian bersih dari sebuah kesalahan di antara teman-teman itu, gitu ya. Nah, ini ada sebuah pelajaran dari kisah ini. Ada dua sahabat yang dia sedang berjalan satu ketika, lalu pada saat dia berjalan terjadi pertengkaran. Sampai pada akhirnya bukan hanya saja bertengkar mulut gitu ya, tapi bertengkar sampai main tangan. Fisik. Iya, urusan kenapa-kenapanya alam jawab dah ya. Pokoknya main tangan, digampar, ditabuk, gitu ya. Apaan lagi tuh bahasanya tuh, tabuk, gampar. Iya, enggak, kalau kepak salah. Ditampol. Nih. Nah, itu namanya kelemahan. Kita sekalian ditabuk nih orang.
lepuk aja dah digampar gitu kan sakit bro. Ditabok ditampar, waduh sakit hati. Sampai pada akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa tapi mau ngelawan ntar nambah parah gitu kan. Akhirnya sudah dia tulis di satu pasir dan di satu pasir dengan kalimat apa para pemirsa, hari ini teman terbaikku atau sahabat terbaikku telah menampar diriku. Tulisnya di mana? Di mana pasir? Itu kan zaman dulu di pasir, Pak Ustaz. Kalau sekarang biasa di pet. Di pet itu mah bagi orang-orang kaya. Iya, sebab kalau misalkan bagi uci susah kayak iya. Pemirsa juga lagi mikir pet apaan sih sebetulnya. Dan ntar juga paham pemirsa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu dia menulis kalimat tersebut, singkat kata, singkat cerita gitu ya, singkat kisah. Dia jalan lagi bareng-bareng berdua. Tetap tuh dia jalan berdua sampai pada akhirnya menemui apa namanya itu ya, bukan menemui satu tempat yang ada airnya. Ini. Kalau bahasa kerennya oase. Oase apa? Drainase. Pokoknya oase. Saya dapat ceritanya begitu. Pokoknya kalau bahasa kita mah kolam aja gitu ya. Kolam. Dan sahabat yang ditampar ini mencoba untuk apa? Mencoba untuk berenang di oase tersebut. Dan ternyata dikirain kan dangkal. Ternyata dalam para pemirsa sekalian. Ya. Sampai pada akhirnya dia nyelam mau kelelap gitu kan. Nah pada saat kelelap itu gimana para pemirsa sekalian? Apa yang terjadi? Kita akan saksikan selanjutnya setelah pesan berikut ini. Tumpak tunggu. Nah, pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lanjutkan kisah kita di mana sahabat tadi udah kelelep, tenggelam gitu ya. Sahabat yang menampar tersebut ternyata masuk ke dalam kolam tadi dan menyelamatkan sahabatnya yang ditampar. Gitu ya. Tadi ditampar nih, sekarang diselamatkan. Gitu ya. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu mereka berdua jalan lagi, ditulis di pertengahan perjalanan ketemu batu. Nah, ditulis kata-kata itu di atas batu. Kalimatnya apa? Sahabat terbaik saya saat ini telah menyelamatkan saya. Sehingga pada akhirnya bukan impas. Justru sahabatnya bertanya nih yang tadi nampar dan menyelamatkan. Kenapa engkau tulis pada saat aku menggampar kamu, gitu ya, menampar kamu, gitu. Kekesalan itu, sakit hati kamu, engkau tulis di atas pasir. Tapi pada saat aku menyelamatkan kamu dari ketenggelaman kamu tadi, engkau tulis di atas batu. Akhirnya sahabat tadi berkata, biarkanlah sakit hatiku kutulis di atas pasir sehingga sakit hatiku bisa hilang, dihempas oleh angin yang menghempas daripada pasir. Tadi kehapus. Iya. Sedangkan ketika aku menulis pada saat engkau menyelamatkan di atas batu, agar biarlah hal itu menjadi abadi untuk selamanya. Subhanallah. Tak munduran dikit, takut kepleset dikit. Oh iya. Munduran dikit aja. Munduran dikit. Iya, sekalian. Nah, kita lanjutin. Jadi dari kisah ini sebetulnya kisah yang sangat sederhana, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Bagaimana seseorang bisa mampu untuk memaafkan, gitu ya. Artinya kan ketika dia sedang menulis di atas pasir tersebut, dia nggak mau berlama-lama dalam sakit hati dan dendam kepada sahabat. Dan ini yang sulit bagi kita semua. Bicara
memang mudah, tapi bicara praktek luar biasa. Harus ada apa? Kebijaksanaan, kelapang dadaan. Keikhlasan. Di bulan suci Ramadan, pada saat kita meninggalkannya, masuk pada hari kemenangan, diajarkan kita untuk apa? Mampu untuk saling memaafkan. Biar kesalahan kita itu apa? Hilang semuanya. Ibarat kata bahasa Sunda tuh. Apa? Victory Day. Bahasa Sunda. Sunda. Filipina. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu kisah yang sangat menarik ya, di mana kisah tentang saling memaafkan ini juga kalau kita tidak lakukan dan kita tidak dapat daripada permohonan maaf kepada orang lain akan sangat berbahaya. Iya, betul. Cerita tentang apa? Yaitu cerita tentang sahabat Rasulullah yang ahli ibadah. Namanya Alqamah. Setiap hari ikut sama Nabi Muhammad. Setiap saat selalu ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Subuh berjamaah enggak ketinggalan. Sholat berjamaah dimanapun enggak ketinggalan. Ya, sholat berjamaah mah di masjid, masa di gereja? Ya. Masjidnya Pak Ustaz. Ya, bukan, itu mah main nian. Apaan? Bunuh Pak Ustaz. Bukan. Galaksin. Ya, tua tunduk. Tahun 90 banget ya. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ahli ibadahnya Alqamah yang sangat luar biasa taatnya kepada Allah, ternyata dia punya salah. Salahnya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Oh, Masya Allah. Dan kebetulan salahnya orang tuanya ini sama ibunya. Waduh, 17 perkara urusan susahnya udah. Kalau orang tua disakitin sangat-sangat bahaya. Akhirnya orang tuanya sakit hati. Lantaran apa sih sakit hatinya? Cuma lantaran biasa aja. Jadi ini Alqamah dapat rezeki datang ke rumah, ngebeliin pakaian. Buat siapa? Buat istrinya. Tapi dikasihnya di hadapan ibunya. Maksud ibunya, kenapa kok istrinya saja yang dikasih, ibunya enggak? Sakit hati. Coba. Bukan karena mulut, pemirsa sekalian. Batuk dulu. Minum jahe 12 karung. Insya Allah modal. Nah, pemirsa sekalian, kita lanjut. Jadi karena memang perkara itu saja, itu Ibu Alqamah akhirnya marah. Sakit hati karena perasaannya apa? Namanya orang tua, bro. Ya itu kan, orang semakin tua semakin perasaan. Nah makanya bagaimana bisa-bisanya kita. Itu belum mulut kita yang bikin sakit hati para pemirsa. Hanya karena sikap kita yang kelihatan orang tua itu bagaimana ya? Pilih kasih, lebih sayang kepada mantu ketimbang sama orang tuanya sendiri. Dan pada akhirnya sakit hati. Nah, ketika sakit hati itu berlanjut, terus berlanjut, sampai pada akhirnya Alqamah menemui sakaratul maut. Masya Allah. Apa itu sakaratul maut? Meregang nyawa. Nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dilaporkan oleh para sahabat yang lain. Dan kemudian Nabi Muhammad melihat bagaimana kondisi serta keadaan daripada Alqamah tadi. Ya, dilihat sama Nabi, tapi nggak bisa. Lalu bagaimanakah ya daripada kelanjutan Alqamah tersebut para pemirsa sekalian? Apakah Alqamah mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi? Dan apakah berita tersebut terdengar oleh orang tua atau ibu si Alqamah? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tumpah tunggung. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih di channel yang sama bersama saya Utai dan Pak Kali Group. Iya. Tunggung. Masih dalam kisah sufi yang insya Allah penuh dengan inspirasi. Berkaitan dengan kisah-kisah yang tadi, kelanjutannya akhirnya Nabi Muhammad SAW mencari-cari para pemirsa.
apa sebenarnya yang melatar belakangi sahabat Alqamah ini bisa seperti ini. Kalau dicari-cari ibadahnya bagus, Iya, betul. sholat berjamaah, Jamaah. puasa nggak pernah tinggal, Betul. jihad ikut ke medan pertempuran. Betul. Loh, kenapa kok bisa seperti ini gitu loh? Kesalahan apa yang terjadi pada diri Alqamah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa sebelum siksa di akhirat? Alhamdulillah min dzalik. Orang kalau misalkan sakaratul maut itu luar biasa, Bro. Sakit ya, Ustaz. Alhamdulillah min dzalik. Ustaz sekarang aja sakit masuk angin udah luar biasa. Aduh. Capek badan pemirsa ya, berasa bener. Itu baru masuk angin. Ya. Bagus, nggak masuk macan. Ya, Pak, tuntun. Akhirnya diperintahkan oleh sahabat dari Rasulullah SAW. Coba cek ke rumah orang tuanya, masih ada nggak nih orang tuanya Alqamah? Masih ya Rasul. Tinggal siapa? Ibunya ya Rasul. Lihat, datangi ibunya. Tanyakan apa yang menjadi kesalahan Alqamah kepada dirinya. Mungkin ada salah Alqamah kepada ibunya sehingga ini yang menyebabkan Alqamah seperti ini. Akhirnya datanglah sahabat ke sana dan benar saja para pemirsa bahwa Alqamah adalah anak yang dianggap oleh orang tuanya durhaka. Masya Allah. Orang tuanya sakit hati. Masya Allah. Padahal ibadahnya udah luar biasa nih Alqamah nih. Iya, betul. Ya, apapun ibadah nggak ditinggal, tapi lantaran orang tuanya sakit hati luar biasa. Akhirnya, ya Alqamah punya salah dengan saya, dan saya sampai saat hari ini tidak ridho kepada Alqamah. Sampai pada akhirnya setelah bicara seperti itu, kembali lagi sahabat lapor kepada Rasulullah bahwa ibunya nggak mau memaafkan, masih tidak ridho. Bingung ya Rasulullah. Balik lagi, masih belum bisa juga dimaafkan. Sampai pada akhirnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, para pemirsa, punya ide. Kalau begitu ya Bilal, disuruh Bilal, kumpulkan itu kayu bakar, bakar itu kayu bakar, dan setelah itu bawa Alqamah ke atas kayu bakar tadi yang terbakar, kita bakar Alqamah rame-rame. Akhirnya lapor terlebih dahulu nih, balik lagi, gitu ya, sebelum dibakar sama ibunya. Bu, ini Rasulullah bawa pesan kepada saya. Kalau misalkan ibu tidak mau juga memaafkan daripada anak ibu, lebih baik anak ibu dibakar saja. Ketimbang nanti di akhirat dibakar lebih dahsyat lagi. Bagaimana panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Namanya orang tua, Bro. Lama-kelamaan ya enggak? Sakitnya hati orang tua, para pemirsa sekalian. Pikir punya pikir gimana ini anak saya. Dimaafin enggak, maafin enggak, maafin enggak, maafin. Ya sudahlah, Bodoh amat. dimaafin. Oh, bahaya juga pemirsa dah. Jadi karena memang ibu tuh hatinya tuh dia kata keras lama-lama lembut. Kenapa anak? Oh iya. Tapi kalau dimakan anak kadang-kadang kagak tahu diri. Kagak tahu diri. Ke saya itu. Parah. Orang tua sehebat apapun sakit hatinya, kadang-kadang kalau udah sama anak pasti dimaafkan. Apalagi ngedengar anaknya mau keteksa seperti itu. Ya, akhirnya sudah salamkan saya kepada Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Saya memaafkan Alqamah. Akhirnya baru setelah kembali Rasulullah ada di hadapan Alqamah yang sedang sakaratul maut. Dengan lancar dan mudahnya Alqamah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul sekali. Apabila orang-orang yang meninggal dunia lalu mengucapkan la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di dalam akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Para Allah. pemirsa sekalian, inilah bentuk daripada kematian yang husnul Khotimah. mampu untuk mengucapkan lewat lisan kita. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, Uci mau mati husnul khatimah? Ya udah Uci duluan. Maksud Pak Ustaz duluan sholat. Gitu ya. Maksudnya. Dan pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, coba kita lihat kan bagaimana kisah tadi yang sangat luar biasa untuk menjadi pelajaran yang begitu berharga untuk kita semua. Bahwa ketika kita punya salah kepada orang lain, maka kesalahan itu mungkin bisa akan menghambat kita kepada keriduan Allah. Apalagi orang tua, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Mari kita sama-sama saling memaafkan dan kita minta maaf dan berani untuk memaafkan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, sehingga apapun yang menjadi amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan bisa menjadi amal saleh yang akan mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk menjalankan hari kemenangan dan semoga kita mampu untuk bisa memaafkan dan bisa dimaafkan. Amin. Insyaallah akan berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan-kesempatan yang berbeda. Amin. Dalam program-program yang berbeda. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipanjangkan daripada umur kita sehat walafiat, dan mudah-mudahan patroli tetap ada. Amin. Alamin. Sebelumnya kita dengar dulu penutupan pantun dari kawan-kawan patroli. Silakan. Jangan resah. Untung ada, tuah tiada. Bagaikan kebo di tutup hidungnya, Pak Ustadz berkisah. Dan ingat, ada kami patroli yang suka bercanda. Kisah tinggal kisah, ya sudahlah pemirsa. Yang penting kita ambil hikmahnya saja. Demikian perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fataqabbal ya karim. Hada min fadli rabbi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin. Ustaz Luana. Maaf Pak Ustadz. Kalau ada salah Pak Ustadz. Iya. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kemenangan telah tiba. Saat ini momentum yang sangat istimewa untuk kita melangkah di hari yang fitrah. Saya Ujai dan Patroli Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.